Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Shihombing dengan NIM H0512011043 akan mempresentasikan seminar statistika 1 saya yang berjudul Pemodelan Eigenvector Spatial Filtering dan Random Effect Eigenvector Spatial Filtering pada tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan dengan pembimbing utama Bapak Siswanto SSI MSc. Pokok pembahasan terdiri dari yang pertama pendahuluan, kedua teori, ketiga metodologi penelitian, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Pendahuluan terdiri dari yang pertama latar belakang, kedua batasan masalah, ketiga tujuan penelitian, dan yang keempat yaitu manfaat penelitian. Latar belakang. Analisis regresi spasial merupakan metode statistik untuk menggambarkan hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon dengan mempertimbangkan efek lokasi. Efek lokasi sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama, dependensi spasial. Dependensi spasial adalah keterkaitan atau ketergantungan antara suatu lokasi dengan lokasi-lokasi di sekitarnya. Yang kedua, heterogenitas spasial. Heterogenitas spasial disebabkan oleh perbedaan pengaruh variabel prediktor terhadap variabel respon di berbagai lokasi yang diamati. Dampak dari heterogenitas spasial sendiri adalah parameter regresi bersifat lokal atau terjadi non-stasionaritas spasial pada parameter regresi. Heterogenitas spasial dapat dimodelkan menggunakan Geographically Weighted Regression atau sering disebut dengan GWR. Dependensi spasial sendiri terdiri dari dua bagian. Yang pertama, dependensi di peubah respon dan dependensi pada error. Dependensi spasial dapat dimodelkan dengan pendekatan spatial filtering, di mana spatial filtering adalah salah satu metode analisis regresi spasial untuk mengatasi dependensi spasial dengan menyaring peubah dalam model menjadi dua tipe, yaitu peubah non-spasial dan peubah spasial. Spatial filtering sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama, eigenvector spatial filtering, yaitu pendekatan regresi spasial berbasis Moran eigenvector. Dan yang kedua yaitu random effect eigenvector spatial filtering, yaitu metode eigenvector spatial filtering dengan memperhitungkan efek acak pada model. Pengangguran. Pengangguran merupakan suatu masalah kompleks yang dipengaruhi sekaligus mempengaruhi banyak faktor termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran dapat diartikan sebagai angkatan kerja yang sedang atau belum memiliki pekerjaan tetap. Tingkat pengangguran terbuka adalah bentuk indikator yang digunakan untuk mengukur besarnya angkatan kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menjadi potret akan kurang termanfaatkannya tenaga kerja. Pada tahun 2022, tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan berada pada angka 4,51%, yang mana telah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, yang berada pada angka 5,72%. Tingkat pengangguran terbuka di suatu daerah diperkirakan dipengaruhi oleh tingkat pengangguran terbuka di daerah sekitarnya. Adanya hubungan spasial dalam variabel respon akan menyebabkan pendugaan menjadi tidak tepat karena asumsi keacakan galat melanggar. Sehingga untuk mengatasinya diperlukan suatu model regresi yang memasukkan hubungan spasial antar lokasi ke dalam model, yaitu dengan metode regresi spasial. Adapun peneliti terdahulu yang pertama yaitu Zhang dan kawan-kawan pada tahun 2018 menggunakan metode ESF untuk memodelkan konsentrasi PM2.5 dan membandingkannya dengan model OLS atau Ordinary Least Square. Yang kedua, Wijayanto pada tahun 2019 melakukan pemodelan multilevel intercept acak dengan metode ISF untuk memodelkan nilai UN atau ujian nasional di Kota Kendari. Yang ketiga, Saputri pada tahun 2022 melakukan analisis regresi spasial yang mengandung efek dependensi spasial di peubah respon atau sering disebut model autoregresi spasial atau SAR dengan pendekatan ISF. Adapun batasan masalah pada penelitian ini yang pertama, data yang digunakan adalah data dari 24 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Yang kedua, estimasi parameter yang digunakan pada pemodelan ISF adalah Ordinary Least Square. Yang ketiga, estimasi parameter yang digunakan pada pemodelan RI-ISF adalah Restricted Maximum Likelihood.
Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, memperoleh model ISF untuk memodelkan hubungan antara variabel prediktor dan variabel respon yang mengandung dependensi spasial. Yang kedua, memperoleh model RI-ISF untuk mengatasi keterbatasan ISF dalam menangani proses spasial acak. Dan yang terakhir yaitu memperoleh nilai kinerja model ISF dan RI-ISF pada tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan pada tahun 2022. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan mengenai model eigenvektor spatial filtering dan model random effect eigenvektor spatial filtering. Yang kedua, memberikan informasi kepada pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran terbuka guna membantu untuk menurunkan angka pengangguran di Provinsi Sulawesi Selatan. Teori. Adapun teori-teori yang saya gunakan pada penelitian ini antara lain model regresi linier, pengujian asumsi regresi, matriks pembawa spasial, pengujian efek spasial, analisis regresi spasial, spatial filtering, eigenvektor spatial filtering, estimasi parameter eigenvektor spatial filtering, random effect eigenvektor spatial filtering, estimasi parameter random effect eigenvektor spatial filtering, uji signifikansi parameter, pemilihan model terbaik, dan yang terakhir tingkat pengangguran terbuka. Metode penelitian, sumber data. Data yang saya gunakan pada penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari situs resmi Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, berupa data tingkat pengangguran terbuka, indeks pembangunan manusia, tingkat partisipasi angkatan kerja, dan laju pertumbuhan menurut lapangan usaha di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. Variabel penelitian terdiri dari dua, yaitu variabel respon dan variabel prediktor. Variabel respon terdiri dari tingkat pengangguran terbuka, dan untuk variabel prediktor terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama indeks pembangunan manusia, yang kedua tingkat partisipasi angkatan kerja, dan yang ketiga yaitu laju pertumbuhan ekonomi menurut lapangan usaha. Adapun diagram alir pada penelitian ini adalah dapat dilihat pada layar. Untuk bagian yang terakhir, untuk daftar pustaka dapat dilihat pada layar. Sekian dan terima kasih.